hayati ya, atau komponen yang tak hidup. Komponen yang tak hidup. Oke, sebentar. Ya udah tertampak ya di layar ya. Sudah. Oke, nah komponen yang tak hidup itu contohnya apa? Cahaya matahari, betul. Nah, sedangkan kalau udara, tanah, dan suhu. Nah, ini juga sama nih abiotik juga, cuman kalau yang kita ditanyakan energi utama itu ya jelas cahaya matahari. Keseluruhan variasi makhluk hidup yang mencakup kesatuan ekologis di tempat hidupnya disebut juga Aneka dengan apa? keanekaragaman hayati. Ya, betul. Keanekaragaman hayati. Bahwa keseluruhan makhluk hidup yang mencakup tentang ekologisnya. Betul, namanya adalah keanekaragaman hayati. Oke, kita lanjut. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya disebut juga dengan Predator. predator. Betul. Ini contohnya seperti apa ya kalau predator tuh? Kayak buaya. Terus bisa singa juga dia tuh predator juga ya. Jadi dia tuh makhluk hidup yang dia makan makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan kalau herbivora itu kan hewan pemakan apa nih? Memakan apa nih kalau herbivora? Makan tumbuhan. Makan tumbuhan kayak kambing, sapi, dan sebagainya. Jadi hewan pemakan tumbuhan. Kalau kompetisi gimana? Persaingan antara satu hewan dengan hewan lainnya dalam memperebutkan makanan. Misalkan contohnya kalau lagi di hutan misalnya ada singa sama ada harimau. Nah, dia berkompetisi, bersaing untuk mencari makanan atau untuk memburu makanan gitu. Sedangkan kalau epifit ini dia merupakan tumbuhan. Tumbuhan yang numpang hidup sama tumbuhan lain. Nah, tumbuhan yang numpang hidup dengan tumbuhan lain gitu. Nah, yang biasanya sih contoh-contohnya itu kayak tanaman paku, anggrek dan sebagainya. Tapi dia nggak ngerugiin ya. Paku, anggrek, itu namanya adalah epifit. Kita lanjutkan. Keanekaragaman jenis dapat terlihat dari adanya perbedaan Bentuk, warna, ukuran, dan penampilan. bentuk, warna, ukuran, dan penampilan. Ya, betul. Tapi kalau morfologi dan kalau bentuk, warna, jumlah, ukuran, dan faktor pembawaan sifat menurun, ini keanekaragaman gen ya, karena ada kata sifat menurun. Kalau ada kata sifat menurun berarti ini masuknya ke dalam keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen. Oke, kita lanjut. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah pengertian dari ada kata hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Namanya Ekosistem. ekosistem, betul. Nah, kalau ekologi sendiri ini adalah ilmunya. Kalau kamu ditanya ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik, nah itu baru namanya ekologi. Kalau ditanyanya adalah ilmunya, nama ilmunya ekologi. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, tumbuhan, makhluk hidup, dan lingkungannya. Nah, kalau individu itu dia adalah makhluk tunggal. Ya, contohnya seekor kucing, seorang manusia, terus seekor gajah, setangkai mawar, sebatang pohon rambutan. Nah, itu adalah makhluk hidup tunggal. Kalau populasi, ini sekumpulan makhluk hidup. Misalnya contohnya sekumpulan kucing, sekumpulan kerbau. Nah, sekumpulan dari beberapa individu yang membentuk populasi. Ya. Oke, kita lanjut.
nomor 6. Nah, ilmu, nah ini dia kan, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Disebut juga dengan Ekologi. ekologi. Jadi kalau ditanyanya ilmunya, itu namanya adalah ekologi. Berikut dia merupakan komponen abiotik. Ada yang tak hidup atau komponen yang tak hidup. Nah, kira-kira apa Dara? Batu, tanah, air, dan udara. Ya, batu, tanah, air, dan udara. Tuh, oke. Satu makhluk hidup tunggal yang di dalam lingkungan disebut juga dengan Individu. individu. Nah, kalau habitat itu adalah tempat tinggal. Kalau habitat itu adalah tempat tinggal, ya. Tempat tinggalnya makhluk hidup. Nah, misalnya kayak kita tinggalnya di darat gitu ya. Terus kalau ikan tinggal di mana? Di air. Nah, itu namanya habitat. Kalau habitat itu lebih kepada tempat tinggalnya. Dia tempat tinggalnya tuh di mana? Di darat kah? Atau di air kah? Atau di uh, apa namanya? Udara kah? Nah, itu namanya adalah habitat. Kalau biosfer sendiri itu terjadi karena waktu itu sudah dijelaskan ya, letak astronomis ya. Jadi tempat yang dimana dia keadaannya karena kondisi letak astronomis. Nah, jadi memang ini secara alamiah ya. Nah, contohnya kayak gurun, terus kemarin ada juga tuh namanya hutan hujan tropis, nah, apa namanya, savana, gurun sama di sini. Nah, seperti itu namanya biosfer. Kalau ekosistem apa? Ekosistem tadi ya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita lanjut. Kelompok individu sejenis yang saling berinteraksi pada tempat tertentu disebut juga dengan Populasi. namanya. Populasi. Iya betul, namanya adalah populasi. Oke, Dara ngerjainnya sampai nomor berapa nih? 20. Oh, 20. Cepet ya. Oke, ekosistem yang sangat luas dalam memiliki vegetasi tumbuhan yang khas disebut juga dengan. Nah, ini tuh sama kayak biosfer tadi. Jadi, eh, bioma apa biosfer ya? Oh, Bioma. bioma ya, namanya bioma. Berarti bukan biosfer tadi, berarti kakak salah nih. Kalau biosfer itu lebih kayak ke permukaan bumi ya, kayak planet-planet dan isinya ya. Oke, berarti salah nih. Kalau biosfer itu lebih kepada planet, planet dan muka bumi lainnya dan seisi. Jadi membahas tentang planet dan seisinya itu biosfer. Tapi kalau bioma itu yang tadi ya yang terjadi karena vegetasi tumbuhan darah dan sehingga itu disebabkan dari apa? Dari letak strategis atau letak astronominya gitu. Contohnya yang tadi yang sudah dijelaskan, ya, contohnya tuh kayak gurun, terus hutan hujan tropis, gitu. Seperti itu hujan tropis. Kita lanjut. Nah, kalau misalkan tentang bumi-bumi, baru namanya adalah biosfer gitu. Jadi kalau yang membahas tentang lapisan bumi, seisinya, permukaan bumi dalam kehidupannya, nah itu masuk ke dalam ekobumi. Biosfer. Nah, kita lanjutkan. Nomor 12. Nah, kalau tadi tempat dari tempat hidup suatu organisme disebut juga dengan Habitat. habitat, betul. Jadi habitat itu ya balik lagi. Habitat itu tempat hidupnya atau tempat tinggal suatu organismenya. Itu habitat. Tapi habitat dibagi dua, tadi ada biosfer dan juga bioma. Hewan mendapatkan energi dengan cara Memakan tumbuhan atau hewan lain. ya disebut juga dengan heterotrof atau autotrof ya, masih ingat nggak?
Namanya heterotrof. Apa itu heterotrof? Ketika makhluk hidup yang dimana dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Beda dengan fotosintesis. Kalau fotosintesis bisa dilakukan oleh siapa, Dara? Oleh siapa nih kalau fotosintesis? Tumbuhan. Dia sebut juga dengan autotrof. Nah, yang dimana dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jelas berbeda ya. Nah, kalau misalkan autotrof itu hanya terjadi pada tumbuhan, sedangkan kalau heterotrof itu terjadi pada hewan dan juga manusia ya. Oke, tumbuhan mendapatkan energi melalui proses apa nih? Fotosintesis. Fotosintesis atau proses membuat makanannya sendiri pada tumbuhan. Oke, nomor 15. Kita lanjutkan. Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan disebut juga dengan Rantai makanan. makanan. Nah, ini sampai nomor berapa ya? Oh, 30. Coba Dara kerjain dulu sampai 30 boleh? Boleh. 10 menit aja. 10 menit aja kayaknya cepet sih. Karena kan pengerjaannya juga hanya tinggal baca ya. Oke, silakan. Lagi? Gak apa-apa kalau belum selesai juga nanti mengikuti ya. Oke, nomor 16 di sini kita bahas. Berikut ini hewan yang merupakan konsumen dalam rantai makanan adalah Tikus. tikus. Karena kan konsumen itu adalah ibaratnya yang mengonsumsi atau yang makan gitu kan. Berarti kalau yang makan ini atau pemakan berarti kan sudah dipastikan di sini adalah tikus gitu. Sedangkan kalau jagung, padi dan tomat ini masuknya ke dalam apa? Produsen. Nah, apa itu produsen? Yang menghasilkan makanannya sendiri. Itu sedangkan kalau konsumen ini kan dia sifatnya heterotrof ya, yang dimana dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, makanya dia harus makan dari makhluk hidup lainnya. Sedangkan kalau produsen sendiri kan sifatnya adalah autotrof, dia bisa memproduksi atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kita lanjut 17 yang termasuk decomposer atau pengurai disebut juga dengan contohnya yang bukan ya di sini. Apa nih? Rumput. Rumput. Oke. Sedangkan kalau bakteri, jamur, dan mikroba ini masuk ke dalam decomposer atau pengurai. Oke, kita lanjut nomor 18. Hubungan erat antara populasi yang menempati habitat yang sama disebut juga dengan Simbiosis. simbiosis. Betul. Interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen, di mana salah satu pihak akan dirugikan atau akan diuntungkan dalam interaksi, merupakan jenis interaksi yang disebut juga dengan Herbivori. ya, oke. Nah, kalau herbivori ini dia hubungannya sama hewan-hewan yang makan tumbuhan. Jadi, apa itu herbivori? Hewan herbivora yang memakan tumbuhan hidup gitu. Kita bisa simpel gitu ya. Hewan herbivora. Nah, herbivora itu hewan apa? Hewan yang makan tumbuhan. Herbivora yang dimana dia mengonsumsi atau makan tumbuhan hidup. Nah, itu tuh contohnya kayak apa? Kayak ulat. Ulat itu masuk ke herbivori ya. Ulat, terus kelinci, ya seperti itulah itu masuk herbivori. Lanjut, hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan terhadap salah satu pihak. Pihak lain dirugikan. Disebut juga dengan
Apa nih namanya, Dara? Nah, jadi kalau mengalami kerugian, nah ini kan rugi ya, salah satunya itu rugi, terus salah satunya itu untung. Nah, sebenarnya ini kita bisa sebutnya simbiosis ya. Simbiosis apa sih namanya? Yaitu simbiosis dari parasitisme. Apa simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme itu yang dimana makhluk hidup satunya itu untung, satunya itu rugi. Itu adalah masuknya ke dalam parasitisme gitu. Nah, contohnya kayak apa nih? Kayak misalnya beneru yang nempel di tanaman inangnya atau tanaman lain. Itu masuknya ke dalam parasitisme. Oke, lanjut. Pola interaksi antara bunga dengan kupu-kupu. Nah, ini kan untung dua-duanya ya. Si bunganya mengalami penyerbukan, kupu-kupunya bisa makan dan tidak kelaparan. Berarti saling menguntungkan. Setengah tiga, setengah empat. Hmm. Nah, berarti namanya apa ya, daerah simbiosis apa ya? Simbiosis mutualisme. Mutualisme, betul. Karena dia kondisinya saling menguntungkan. Lalu selain bunga sama kupu-kupu itu, apalagi nih? Ada lagi kayak contohnya burung jalak. Ya burung jalak sama kerbau. Itu juga masuknya ke dalam simbiosis mutualisme. Kita lanjut. Badak bercula satu dipelihara di kebun binatang Ragunan. Usaha konversasi ini disebut juga dengan, nah, ada yang ex situ, ada yang in situ ya kalau nggak salah ya. Nah, kamu jawabnya apa, Dara? Jawabnya apa? Ex situ atau in situ? Ex situ, Kak. Ex situ, betul ya. Jadi kalau misalkan konversasinya apa nih? Kamu harus tahu pengertiannya. Ini adalah dimana usaha untuk melestarikan atau upaya ya untuk melestarikan makhluk hidup yang sudah hampir punah. Melestarikan makhluk hidup yang hampir sudah punah. Satu tumbuhan atau hewan yang udah punah. Dara lagi di jalan atau gimana nih? Di rumah. Oh, di rumah. Oh, nanti pergi ya, berarti. Ya. Oke, sudah punah. Contohnya kayak tumbuhan atau hewan yang sudah langka. Nah, tapi ada dua nih. Ada in situ sama ada ex situ. Nah, kalau misalkan in situ itu untuk khusus untuk tumbuhan ya, tumbuhan yang udah langka. Nah, contohnya tuh kayak apa? Waktu itu sudah dijelaskan kayak Kebun Raya Bogor, terus Taman Nasional, gitu. Itu masuknya ke dalam in situ, jadi tumbuhan yang langka. Tapi kalau ex situ tuh untuk yang hewan-hewan langka gitu. Emang khusus untuk yang hewan-hewan yang sudah langka. Contohnya kayak Ragunan, kebun binatang Ragunan. Nah, ini masuknya ke dalam ex situ gitu. Sip. Kita lanjut, Ibu. Ini yang bukan usaha pemerintah untuk melestarikan keanekaragaman hayati adalah yang mana nih jawabannya, Dara? Yang bukan ya. Ada cagar alam, taman nasional, satwa langka, atau memberi kebebasan untuk berburu. Dalam berburu. Ya, memberi kebebasan dalam berburu. Ini salah ya. Nah, jadi kalau cagar alam ini masuknya in situ.
Cagar alam itu namanya in situ, kita bisa sebutnya in situ. Nah, tapi kalau misalkan kayak Taman Marga Satwa, nah kalau Marga Satwa itu jatuhnya bukan in situ, tapi ex situ, karena dia kan satwa, marga satwa, ex situ. Kalau ex situ itu kan untuk hewan yang langka, jadi namanya Taman Marga Satwa. Tapi untuk in situ sendiri, itu kan adalah hewan tadi ya, tumbuhannya yang langka ya. Itu namanya cagar alam. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, manakah yang sebagai konsumen paling atas atau kita sebut itu konsumen puncak ya? Mana konsumen puncak? Elang. Elang, betul. Elang. Nah, kalau rumput masuknya ke dalam apa nih? Produsen. Produsen, betul. Kalau tikus masuknya ke dalam apa? Konsumen? Konsumen satu. Konsumen satu, betul. Kalau misalkan ayam, konsumen berapa nih? Konsumen dua. Konsumen dua ayam. Iya, bisa jadi konsumen dua ya. Nah, oke, kita lanjut. Urutan yang benar rantai makanan di laut adalah, ya biasanya yang pertama-tama nih zooplankton dulu. Itu yang mana nih? Kira yang pertama-tama nih. Yang makanan di laut. Dara udah selesai belum yang nomor 25? Belum. Nah, kalau di laut ini pertama zooplankton dulu. Zooplankton, fitoplankton, ikan kecil gitu. Jadi zooplankton itu dia semacam sama-sama plankton, tapi bedanya kalau zooplankton ini lebih ke tumbuhannya, tumbuhannya yang plankton itu yang dimana sifatnya produsen. Jadi ini sebagai produsen kemudian dimakan oleh fitoplankton. Nah, kalau fitoplankton itu kayak yang hewannya gitu yang makan si zooplanktonnya ini gitu. Nah, ini hewannya, hewan planktonnya seperti yang di film SpongeBob ya, itu namanya fitoplankton. Jadi dia makan makanan kayak tumbuhan, tumbuhan-tumbuhannya. Lalu dimakan ikan kecil, ya ikan kecilnya dimakan sama ikan besar gitu kan. Ntar kemudian nanti baru deh terakhir dekomposer atau pengurai itu darah. Jadi ini adalah termasuk dalam ekosistem laut. Yang pertama ada zooplankton, fitoplankton, ikan kecil dan ikan besar. Jadi yang pertama itu yang zoo dulu baru fito. Kita lanjut. Yang termasuk ekosistem alami adalah Laut, sungai, laut, sungai, ya benar satu lagi. Laut, sungai, dan rawa. Ya betul. Jadi apa itu ekosistem alami? Ekosistem yang dimana terbentuk secara alami. Terbentuk secara alamiah gitu. Dan tidak memerlukan atau tidak menggunakan bantuan manusia gitu. Nah, contohnya ada laut, sungai, rawa, ya itu juga ekosistem alami gunung, nah itu ekosistem alami yang dimana tidak dibentuk oleh bantuan manusia, melainkan bentuknya secara alamiah. Sedangkan kalau sungai, sungai ini tadi kayak hutan, kolam, akuarium, nah terus kolam laut, nah ini tadi laut enggak ya. Itu masuknya ke dalam ekosistem buatan. Oke, kita lanjut nomor 27. Peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang disebut juga dengan rantai makanan. ya rantai makanan gitu. Nah, kalau rantai makanan tuh kan dia kayak gini ya, garis gini, terus garis gini, garis gini. Ini rantai makanan. Terus kalau piramida makanan kan yang kayak gini ya, Dere ya. Nah, yang bentuknya piramida ada produsen, paling bawah konsumen, pengurai dan sebagainya itu piramida makanan yang bentuknya
seperti piramida. Terus kok jaring-jaring makanan gimana? Yang dia bentuknya ya gitu, lebih gimana ya? Lebih banyak ya. Nah, nggak lebih bercabang. Nah, jadi kalau misalkan yang nggak bercabang, nah dia kan bahasanya ini tidak bercabang masuk ke dalam rantai makanan. Lanjut, 8. Komponen yang membentuk ekosistem adalah Produsen, mm-mm, konsumen, produsen, konsumen, sama apa gini, Neng? pengurai, Pengurai. Sama, ada lagi kah? Ada lagi ya? Sama lingkungan abiotik ya. Nah, gitu. Jadi, ada 4 ya, karena dia masuk ke ekosistem, ada produsen, konsumen, pengurai, dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik tuh yang kayak gimana? Yang tadi Kak bilang bisa laut ya, terus bisa juga sawah dan sebagainya itu masuknya ke dalam lingkungan abiotik ya. Nah, seperti itu. Nomor 29. Untuk berperan serta dalam memelihara keanekaragaman hayati, sebaiknya kita tidak memelihara, waduh, singa, singa, iya, aduh, ngapain ya banyak singa di rumahnya. Nah, ini adalah bagian dari peran dalam keanekaragaman hayati. Kalau ayam kelinci sama bebek kita masih bisa ya melihara di rumah ya. Oke, kita lanjut. Hewan pemakan daging atau biasa kita sebut sebagai karnivora adalah contohnya yang mana? singa, serigala, ular. Ya, singa, serigala, ular. Oke. Nah, kalau misalkan enggak lagi, kalau sapi kan udah pasti ya. Kalau tikus itu dia masuknya ke dalam apa nih? Tikus sama ayam. Masuk omnivora ya, omni ya. Jadi dia tuh makannya bisa makan daging, bisa makan tumbuhan gitu kan. Daging dan tumbuhan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya Dara, sebenarnya kita udah berkali-kali nih tentang ekologi. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas bab yang baru ya. Oke. Oke Dara, thanks for the new class today. Terima kasih dari terima kasih dari Kak Ismi dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dara.